Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer menjelang seleksi guru P3K di tahun 2021, dan tentunya soal ini bisa dipergunakan untuk tahun-tahun mendatang seperti itu. Nah, di sini judul videonya adalah kita akan mengupas tentang 3 soal materi yang paling membingungkan teman-temannya, khususnya di kompetensi teknis. Makanya judulnya 3 soal materi paling membingungkan kompetensi teknis tersulit. Jadi teman-teman itu berpotensi untuk muncul di ujian P3K guru nantinya, dan teman-teman rugi jika tidak menonton video ini hari ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke soal nomor pertama. Di sini untuk soal nomor pertama itu adalah suatu proses yang terjadi pada anak di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada teori yang sudah dimiliki anak dalam perkembangan kognitif. Itu disebut A. Akomodasi, B. Equilibrium, C. Asimilasi, D. Koordinasi, dan ekuilibrasi. Nah, jadi tentunya ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita akan kesulitan menjawabnya teman-teman ya, khususnya untuk mendapatkan nilai tertinggi karena kita tidak memahami tentang perkembangan kognitif, atau apa itu akomodasi, apa itu asimilasi, dan apa itu ekuilibrasi. Nah, di sini kita coba lihat materinya dulu teman-teman ya. Materinya seperti ini. Menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahap teman-teman ya, yakni yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ekuilibrasi atau penyeimbang. Jadi teman-teman harus ingat bahwa untuk proses belajar itu ada 3 tahap. Itu menurut Piaget teman-teman ya, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbang. Nah, di sini teman-teman harus memahami apa itu asimilasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian atau penyatuan informasi ke struktur kognitif yang sudah ada. Di sini sudah ada kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah kata pengintegrasian. Jadi kalau kata pengintegrasian itu artinya menyatukan teman-teman ya. Berarti belum ke tahap yang lebih tinggi, tapi ini baru pengintegrasian, ini baru penyatuan sebuah informasi baru untuk diketahui oleh siswa yang masuk dalam ranah struktur kognitif yang sudah ada. Seperti itu teman-teman. Jadi asimilasi ini baru tahap awal teman-teman ya. Ingat, asimilasi ini baru tahap awal dalam proses belajar, baru tahap integrasi atau penyatuan informasi baru. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kalau akomodasi adalah proses penyesuaian teman-teman ya, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, kalau akomodasi ini sudah mulai masuk ke penyesuaian teman-teman ya, sudah mulai penyesuaian, artinya ini sudah mulai ada perkembangan teman-teman ya, perkembangan atau penyesuaian ilmu pengetahuan atau kognitif anak ke dalam situasi yang baru. Jadi ini sudah ada perkembangan ya, jadi akomodasi itu sudah ada perkembangan karena sudah ada penyesuaian. Sedangkan asimilasi itu baru penyatuan, jadi baru tahap awal. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Berarti ada keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi, itu ekuilibrasi, berarti ada keseimbangan, ada penyatuan, kemudian ada penyesuaian, itu dikatakan ekuilibrasi. Jadi intinya asimilasi ini baru tahap awal teman-teman ya, baru tahap integrasi atau tahap penyatuan. Sedangkan akomodasi itu berarti sudah ada perkembangan atau ada penyesuaian seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, di sini contohnya adalah di sini ada contoh kasus, misalkan asimilasi ya. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian. Berarti ada informasi baru. Contoh misalkan hari ini teman-teman mengajarkan prinsip pengurangan. Nah, prinsip pengurangan. Ketika anak kita diajarkan lagi pembagian, maka secara otomatis di otak atau pikiran anak itu akan terjadi penyatuan antara
ilmu pengurangan dan ilmu pembagian yang telah teman-teman ajarkan dan telah dikuasai oleh siswa, sehingga ada informasi baru yang berkesinambungan yang didapatkan oleh guru tersebut melalui proses asimilasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi memang asimilasi ini baru tahap pengintegrasian teman-teman ya. Kata kuncinya itu adalah pengintegrasian atau untuk mendapatkan informasi baru seperti itu. Kemudian apa itu akomodasi? Contohnya di sini ada contoh kasus teman-teman ya. Contoh kasusnya adalah saat anak tersebut diberikan soal pembagian, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian dalam situasi yang baru dan spesifik. Jadi intinya di sini adalah ketika anak-anak sudah belajar pembagian, maka anak itu sudah bisa mengaplikasikan ilmu pembagian yang mereka sudah dapatkan berdasarkan prinsip-prinsip pembagian ya dalam situasi yang baru. Contoh misalkan anak kita sudah diajarkan pembagian 2 angka. Kemudian setelah itu kita berikan soal, siswa sudah bisa mengerjakan dengan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat teman-teman ya. Artinya sudah ada peningkatan atau mereka sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jika mereka pergi membeli barang di toko atau membeli kerupuk di tetangga, itu anak kita itu sudah bisa menggunakan aplikasi pembagian yang mereka sudah pelajari. Berarti itu ada akomodasi. Nah, beda kalau asimilasi, baru memahami prinsip, berarti belum ada penerapan secara nyata. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau ekuilibrasi, contohnya di sini adalah agar anak dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyeimbang antara asimilasi dengan akomodasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jawab dulu untuk soal nomor 1 tadi. Nah, di sini secara otomatis kita jawab setelah kita pelajari yang tadi teman-teman ya. Kita pelajari yang tadi, maka secara otomatis kita coba jawab yang soal nomor 1 ini. Nah, suatu proses yang terjadi pada anak di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada teori yang sudah dimiliki anak. Nah, di sini ada kata kuncinya, diintegrasikan. Dalam perkembangan kognitif disebut apa teman-teman ya? Jadi tentunya teman-teman ketika admin sudah bahas tadi, sudah jelaskan bahwa integrasi penyatuan pengetahuan baru itu masuk apa? Tahap awal integrasi, tahap awal penyatuan itu masuk proses belajar atau perkembangan kognitif. Apakah akomodasi, equilibrium, C asimilasi, D koordinasi atau ekuilibrasi. Nah, silakan teman-teman tentukan pilihannya sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab teman-teman ya. Nah, jawaban yang paling tepat karena di sini ada stimulus baru, berarti ini anak itu baru awal teman-teman. Itu baru tahap awal pengenalan pengetahuan ya, berarti ada integrasi atau penyatuan stimulus baru dengan teori yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Jadi ini kata kuncinya, ada kata integrasi, ada kata stimulus baru. Berarti kalau ada tahap stimulus baru, ada tahap integrasi, berarti itu masuk tahap awal. Nah, berarti itu masuk tahap awal teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah asimilasi, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi yang benar di sini adalah perkembangan kognitif tersebut itu disebut asimilasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau materi berikutnya. Nah, ini tadi sudah bahwa proses belajar itu ada 3, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kemudian ini penjelasannya yang tadi. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ya, di sini bagannya semoga bisa lebih memudahkan ya. Kalau begini cara membacanya teman-teman ya, kalau asimilasi, ciri-cirinya asimilasi itu berarti ada informasi, berarti baru informasi teman-teman, ingat informasi awal atau pengetahuan baru itu asimilasi. Jadi asimilasi ciri-cirinya ada informasi atau pengetahuan awal atau tahap awal kepada struktur kognitif yang telah dimiliki. Nah, di sini kalau akomodasi itu adalah penyesuaian, berarti ada situasi baru, berarti sudah ada perkembangan teman-teman ya, sudah ada situasi yang anak-anak hadapi dalam sebuah kasus kehidupan mereka atau dalam kasus pembelajaran mereka, itu sudah ada situasi baru yang nantinya pengetahuannya itu bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi akomodasi itu sama dengan penyesuaian, ciri-cirinya situasi baru. Kalau asimilasi itu berarti informasi atau pengetahuan baru atau tahap awal, berarti asimilasi ini intinya tahap awal teman-teman ya. Kemudian ekuilibrasi atau keseimbangan berarti itu penyatuan antara asimilasi dengan akomodasi supaya ada keseimbangan antara keduanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ya.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini tentunya teman-teman guru sudah bisa memahami ya dan sudah bisa menjawab pertanyaan ini seperti itu. Nah, di sini soalnya adalah suatu proses yang terjadi pada anak di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada teori yang sudah dimiliki anak. Dalam perkembangan kognitif disebut. Nah, lagi-lagi teman-teman ya, di sini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah kata integrasi. Berarti ada stimulus baru. Nah, ini sudah dijawab tadi, berarti jawabannya tentunya adalah asimilasi ya, seperti itu. Oke, teman-teman pasti sudah jawab tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Karena di sini ada 3 soal tersulit, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman guru silakan diperhatikan, admin akan menjelaskan secara rinci lagi. Siswa yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan dan tuntutan dari lingkungannya, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosiokulturalnya, itu dikenal sebagai apa? Nah, di sini sebenarnya kata kuncinya apa? Kata kuncinya admin langsung berikan, kata kuncinya adalah melatih, berarti masih berusaha melatih. Berarti ini masih awal teman-teman, ingat kalau berusaha melatih berarti itu masih tahap awal, belum pengaplikasian sepenuhnya. Kemudian kata kuncinya berikutnya adalah belajar bergaul teman-teman ya, kemudian bertingkah laku. Belajar bergaul, bertingkah laku. Nah, itu 2 kata kuncinya. Silakan teman-teman guru honorer, silakan tentukan jawaban kalian dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, silakan dijawab. Oke, bagaimana teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya. Silakan teman-teman guru, silakan komen di kolom komentar. Nah, di sini karena kata kuncinya adalah berusaha melatih, berarti itu masih tahap awal teman-teman ya. Ini masih tahap awal. Di sini juga ada kata kuncinya belajar bergaul, berarti itu masih tahap awal. Berarti ini masih dalam tahap integrasi. Ini masih dalam tahap penyatuan. Nah, maka jawaban yang paling tepat tentunya adalah masih asimilasi. Seperti itu teman-teman ya, masih asimilasi. Oke, bagaimana, sudah mengerti teman-teman ya? Mudah-mudahan ada bayangan sedikit ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 3 tersulit. Nah, di sini untuk soal nomor 3 adalah proses pembentukan teori baru atau perubahan teori yang sudah dimiliki anak dalam perkembangan kognitif disebut. Nah, di sini jelas sekali jawabannya teman-teman. Di sini ada perubahan teori yang sudah dimiliki oleh anak. Berarti anak ini sudah memiliki teori sebelumnya. Mereka sudah mengetahui mereka sudah memiliki pengetahuan yang baru dan situasi yang baru. Jadi secara otomatis mereka sudah mempelajari dan sudah mengaplikasikan teori yang mereka miliki sepenuhnya. Nah, di sini ada pembentukan teori baru, berarti ada situasi baru teman-teman ya. Ada situasi baru, berarti ini bukan lagi integrasi, ini bukan lagi tahap awal karena mereka sudah memiliki teori sebelumnya, sisa dibentuk dengan menggunakan teori yang baru seperti itu, atau adanya situasi baru dalam proses pembelajaran atau perkembangan kognitif mereka. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-temannya? Silakan teman-teman jawab lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab. Oke, kalau sudah dijawab, admin akan langsung menjawabnya. Jawabannya di sini teman-teman tentunya adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini kan adalah situasi baru yang sudah dijelaskan tadi di bagan, adanya pembentukan teori untuk memperbaharui teori sebelumnya yang dimiliki anak. Berarti di sini sebenarnya sudah ada pengaplikasian dari teori-teori sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video soal saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Abil Maiwa Channel. Semoga video ini bermanfaat dan admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.